Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai kajian di pagi hari ini, marilah kita kemahkan di dalam nyawa, jiwa, hati, rah, dan uripi Allah. Kemahkanlah sifat-sifatnya, kalimat thayyibahnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di pagi yang cerah ini kita akan mengunggah tentang buraq, yakni kendaraan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari alam dunia hingga kepada alam akhirat, serta sampai bertemulah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Tuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini tidak menceritakan tentang babagan syariatnya. Di sini tidak menceritakan babagan badaniyahnya. Di sini tidak menceritakan babagan raganya. Akan tetapi iman, akan tetapi bertemu Allah itu bukan dengan badan, tapi dengan hati. Jadi babagan iman itu terletak pada hatinya, bukan pada raganya. Alhamdulillahirabbil alamin. Diceritakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Kanjeng Nabi Muhammad bisa sholat, atau sebelum Kanjeng Nabi Muhammad diperintah sholat, yakni harus ketemu dulu
dengan Tuhannya yang memerintahkan untuk sholat. Jadi tanpa bertemu dengan Tuhannya di dalam mi'rajnya, maka Kanjeng Nabi Muhammad takkan pernah mendapatkan perintah sholat. Jadi adanya perintah sholat itu adalah ketika Kanjeng Nabi Muhammad setelah bertemu dengan Allah di dalam mi'rajnya. Saat itulah aqimis sholah di zikri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebuah contoh suri tauladan yang wajib kita contoh. Contoh suri tauladan bagi siapa? Bagi seluruh manusia. Semua manusia dicontohkan dengan Kanjeng Nabi Muhammad, dengan perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad, dengan kerasulan Nabi Muhammad, dengan kenabian Nabi Muhammad. Jadi semua nabi dan semua rasul semua berawal dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, khatamun nabi, akhir-akhirnya para nabi, penyempurna para nabi dan para rasul serta penyempurna seluruh manusia. Jika kita ingin menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, dia wajib mencontoh nabinya. Dia wajib mengikuti nabinya. Apa ikut badannya? Badannya tentu ikut menjadi tanah. Jadi seluruh manusia itu diciptakan Allah dari tanah dan kembali ke tanah. Jadi untuk mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya harus seperti Kanjeng Nabi Muhammad imannya. Nabi Muhammad bersabda, jangan kau mulia-muliakan aku. Jangan kau dewa-dewakan aku. Aku hanya manusia seperti kamu. Sama, tak jauh beda. Akan tetapi bedanya, aku menerima wahyu untuk ku sampaikan kepada kalian semua. Itulah bedanya. Maka sembahlah, maka dewakanlah, maka muliakanlah Tuhanku dan Tuhanmu. Maknanya muliakanlah, dewakanlah hidup yang menghidupi aku dan hidup yang menghidupi dirimu. Itulah iman. Bismillahirrahmanirrahim, tentang perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dunia sampai ke akhirat, dari Masjidil Haram hingga menuju Masjidil Aqsa, serta sampai kepada Sidratul Muntaha, yakni Mi'raj kepada Allah. Apa yang ditungganginya? Apa yang dinaikinya? Yang dinaikinya diceritakan di dalam syariatnya, ya buraq. Buraq itu disyariatkan semacam kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita menceritakan kisah-kisahnya Kanjeng Nabi Muhammad,
seluruh umat muslim bahkan seluruh manusia tahu perjalanan Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad secara syariatnya. Di sini tidak menceritakan syariatnya, akan tetapi yang diceritakan yang sesungguh-sungguhnya. Jadi perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah kaca, cermin, contoh seluruh perjalanan manusia. Jadi apakah buruknya manusia? Kalau buruknya Kanjeng Nabi Muhammad, kita ketahui bersama secara syariatnya, ya kendaraan buruk itu. Yang digambarkan kebanyakan orang, hayawan berbentuk kuda bersayap, dan kepalanya atau wajahnya wajah wanita. Itu gambaran secara syariatnya menurut sebagian manusia. Tidak semuanya. Akan tetapi disinilah puncak-puncaknya pemahaman yang sesungguh-sungguhnya sesuai Al-Quran. Tidak sesuai cerita-cerita manusia. Tidak sesuai cerita-cerita orang. Tidak sesuai cerita-cerita golongan-golongan. Tidak sesuai cerita madhab-madhab. Tidak sesuai cerita aliran-aliran. Tapi ini ceritanya Allah sendiri di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apakah kendaraan manusia? Coba hayati masing-masing diri kita yang mendengarkan paparan ini, baik lewat Facebook atau lewat YouTube. Nanti disalin ini ke YouTube. Jadi untuk mengaplikasikan perjalanan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad, coba Anda masuk ke dalam diri Anda sendiri. Ingat sejarah diri Anda. Iqra kitabak, bacalah kitab-kitabmu. Nanti saya bacakan, kita simak bersama hatimu. Jadi sesungguhnya apa sih kendaraan manusia ini? Kendaraan manusia untuk menuju kepada Allah itu adalah tanah. Bukan buruk, tapi tanah. Kendaraan seluruh manusia hingga sampai kepada Allah. Tanpa tanah mana mungkin manusia tercipta. Jadi dengan tanahlah manusia mengendarai tanah hingga sampai kepada Tuhannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari tanah kembali menjadi tanah. Itulah kendaraan kita semua. Kendaraan seluruh manusia secara yang sesungguh-sungguhnya. Baik kendaraan Nabi siapapun, baik kendaraan Rasul siapapun, pokoknya seluruh Abdullah, seluruh hamba Allah berkendaraan dari tanah, bukan buruk. Tanah yang diberkahi. Jadi buruk itu artinya, hakikatnya barokah. Tanah yang diberkahi.
bukan yang digambar-gambarkan manusia. Sudah tahu? Buruk itu adalah tanah yang diberkahi. Itulah buruk. Yakni tanpa tanah yang diberkahi, manusia tak akan bisa berjumpa dengan Tuhannya. Karena tanpa tanah yang diberkahi, manusia tak akan bergelar di atas dunia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kendaraan manusia dari tanah yang diberkahi sehingga diciptakanlah tanah, dihidupilah tanah, ditiupkan rah pada tanah sehingga tanah itu berkembang biak sehingga menjadi tumbuh-tumbuhan. Ketika setelah menjadi tumbuh-tumbuhan, maka diperjalankan lagi, diisrok mi'rajkan lagi, diisrokkan dari tanah. Jadi tanah itu hakikatnya Masjidil Haram. Tanah yang suci. Diberangkatkanlah seluruh manusia dari tanah yang suci. Lagi berkah, bukan buruk. Berkah barokah. Hingga menjadi tumbuh-tumbuhan sampai menjadi buah-buahan, sayuran, dan padi. Sehingga dimakanlah oleh calon kedua orang tua kita, meskipun saat itu kedua orang tua kita masih bayi, masih anak-anak, masih remaja. Dimakanlah cikal bakal keberadaan kita semua sehingga menjadi sel sperma dan sel telur di dalam calon kedua orang tua kita. Dari apa? Dari tanah yang barokah tadi. Tanpa tercipta diri kita, kita tak tahu apa-apa. Jadi barokah itulah tanah. Kemudian diperjalankan lagi, ketemulah kedua orang tua kita di dalam pernikahan, jadilah gumpalan darah. Itulah buruknya dari tanah, dari tumbuhan, dari buah-buahan, sayuran, dan padi, dari sel sperma dan sel telur, bertemulah menjadi gumpalan darah. Itu semua yang disebutkan, itulah buruk-buruknya. Itulah kendaraan-kendaraannya. Itulah tempat singgah kita semua selama ini. Kemudian diperjalankan lagi dari Masjidil Haram sampai menjadi gumpalan daging. Diabadikan di dalam Al-Quran, kutiupkan rohku. Maknanya kuhidupi cikal bakal badan ini dengan hidupku. Bukan dengan hidup manusianya sendiri. Manusia bukan Tuhan. Manusia hanyalah ciptaan. Manusia bukan sang kholik. Manusia hanyalah makhluk. Tapi anehnya di dunia ini banyak manusia yang jadi Tuhan di hatinya. Banyak manusia yang jadi sang kholik di hatinya. Banyak manusia yang menjadi pencipta di hatinya daripada menjadi yang diciptakan. Daripada menjadi makhluk. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf sambil minum. Alhamdulillahirabbil alamin. Kutiupkan rohku, kuhidupi
cikal bakal badan ini dengan hidupku, dengan rohku. Jadi manusia tak punya roh, jadi manusia tak punya hidup. Ini buktinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian diperjalankan lagi dari gumpalan daging, maka diproseslah, diciptakanlah kepalanya, digambarlah, dipoleslah tangan-tangannya, kedua tangannya, badannya, lehernya, kakinya. Dan setelah sempurna kejadiannya, maka terlahirlah manusia ke dunia menjadi bayi. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan suci, bersih. Jadi inilah yang dimaksud manusia dari Masjidil Haram, tanah yang diberkahi, yang dibarokahi, menjadi buruknya seluruh manusia, kendaraannya seluruh manusia sampai kepada Masjidil Aqsa yang diberkahi. Sampailah manusia menjadi bayi yang suci. Kenapa bayi itu disebut suci? Karena kita selama itu belum jadi Tuhan. Kita belum bisa mengaku-akui bahwa hidup dan badan ini milik kita. Itulah disebut suci. Karena kita masih Adam. Karena kita masih goib. Karena kita masih tak ada. Meskipun secara syariatnya masjidnya sudah ada. Manusianya sudah ada. Meskipun syariatnya bayinya sudah ada. Tapi hakikatnya kita tak ada. Kita masih Adam. Kita belum nyata. Kita belum wujud. Kita belum hidup. Kita belum berkuasa apapun untuk mengaku-akui bahwa hidup dan badan ini milik kita. Itulah Masjidil Aqsa yang diberkahi. Nah, jadi dari cerita itu akan saya bacakan ayatnya. Jadi cerita itu yang ternyata buruk itu adalah barokah kendaraan manusia dari tanah, itulah buruknya. Tanah itu buruknya dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Manusia naik buruk terus, naik tanah terus, naik Adam terus, naik tiada terus, naik rawujud terus. Karena yang wujud hanyalah zahir batinnya Allah. Karena hidup itulah batinnya Allah. Dan badan inilah bukti kenyataan hidup itu. Bukti nyatanya Allah bahwa hidup itu sesungguhnya lebih wujud, lebih nyata daripada badan-badan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Isra, yakni perjalanan di malam hari. Perjalanan di malam hari itu apa maksudnya? Malam hari itu ketika diri kita masih Adam. Malam hari itu ketika diri kita belum ada. Malam hari itu ketika kita belum wujud.
Malam hari itu ketika kita belum hidup. Malam hari itu ketika kita belum berkuasa apapun atas hidup dan badan itu. Maka diperjalankanlah oleh Allah di suatu malam ketika kita tidak tahu apa-apa dan tidak tahu siapa-siapa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya dalam kurung Muhammad. Dalam kurung ini suatu domir siapa yang diperjalankan. Pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sungguh Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi kalau melihat ayat ini, tak ada perkataan, tak ada ngobrol-ngobrol antara Nabi Muhammad dengan Tuhannya. Diam malam, ora ono popo lan ora ono sopo-sopo. Mari kita jelaskan ayat ini. Bila Isra dan Mi'raj itu hanya untuk Nabi Muhammad saja, lalu buat apa Kanjeng Nabi Muhammad dijadikan contoh suri tauladan untuk seluruh manusia? Bila Isra Mi'raj itu hanya Kanjeng Nabi Muhammad saja. Akan tetapi dengan ayat yang dihabarkan oleh Allah di dalam surat Al-Isra ayat pertama inilah bukti yang sangat nyata bahwa sesungguhnya seluruh perjalanan manusia, baik manusia itu agama apa saja, agama Islam, agama Yahudi, Nasrani, Majusi, Sabi'in, dan semuanya aliran apa saja, golongan apa saja, dan seluruh manusia pun itu semua diperjalankan Allah, diciptakan Allah, dituhani Allah. Jadi seluruh manusia tak ada yang bertuhan selain Allah sesungguhnya. Karena Allah lah yang menciptakan seluruh manusia. Karena hiduplah yang menghidupi seluruh alam semesta ini. Inilah bukti ayatnya. Bila memang Isra Mi'raj ini hanyalah untuk Kanjeng Nabi Muhammad saja, pasti ayatnya berbunyi Subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdullah. Bila perjalanan
di suatu malam ini, bila yang diperjalankan hanyalah Kanjeng Nabi Muhammad saja pribadi, maka ayatnya ya bilang begitu.